kemarin sudah melaksanakan pembelajaran BDR ya. Ya. Ya, saya memantau dan melaksanakan supervisi dari pembelajaran BDR yang telah dilakukan. Ini setelah saya mengadakan observasi dari pembelajarannya, ini akan saya tanyakan beberapa hal yang kaitannya dengan pembelajaran tadi untuk meningkatkan pembelajaran yang Bu Sri Murtini lakukan. Nah, sebelum kita menyampaikan beberapa hal yang perlu ditingkatkan, bagaimana kesan Ibu Sri Murtini setelah menyajikan pelajaran tadi? Apakah sudah sesuai dengan RPP-nya atau belum tadi? Ya, sebenarnya kurang Pak, masih ada yang kurang karena alat peraganya tidak saya sampaikan. Sebenarnya harus pakai alat peraga karena itu kegiatan pagi hari. Kegiatan pagi hari terutama kalau bangun tidur itu kan mandi, harusnya saya bawa alat-alat untuk mandi, misalnya sabun, odol, sikat dan lain-lain supaya anak lebih mengerti. Nah, itu nanti bisa dipraktekkan kalau sudah masuk, atau nanti bisa ditugaskan kepada orang tuanya untuk mengawasi dan memberikan pelajaran praktek tentang hal itu. Ini bisa dua-duanya. Kemudian coba Ibu ceritakan hal yang telah berhasil atau memuaskan setelah melaksanakan BDR tadi. Kira-kira yang berhasil apa tadi? Tadi anak-anak sudah bisa menyebutkan, meskipun saya tidak membawa alat peraga, anak-anak sudah bisa menyebutkan alat-alat yang dipakai untuk kegiatan di pagi hari, misalnya mandi itu yang harus dipersiapkan apa, itu anak-anak sudah bisa. Ya, berarti sudah bisa berkomunikasi, sudah bisa menyebutkan anak juga. Kemudian apa yang kira-kira kurang memuaskan bagi Bu Sri Murtini, bagi anak, kira-kira apa tadi, ada kekurangan? Ya, ada Pak. Ya. Kekurangannya karena kami tidak tatap muka, itu saya tidak bisa ngecek anak yang sudah lancar membaca dan yang belum lancar membaca, sehingga saya harus video call dengan anak-anak. Kemudian apakah ketercapaian kompetensi dasar itu semua sudah tercapai atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum Pak. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, nanti yang belum, kira-kira yang belum apa itu? Yang belum yaitu tadi, untuk membaca teks itu anak-anak masih banyak yang dieja. Kayak dieja, kemudian juga ada praktek yang tidak memungkinkan untuk bisa dilakukan. Ya. Ada kesulitan yang dialami siswa kira-kira? Ya, kesulitannya karena BDR Pak, kesulitannya sinyal Pak. Sinyal Ya. ya, sinyal. Sinyal. Karena kondisinya di daerah masing-masing beda. Ya. Kemudian kalau kesulitan bagi gurunya apa kira-kira dengan mengalami kesulitan dalam BDR itu? Kesulitannya ya itu tadi tidak bisa ngecek setiap saat. Jadi ngeceknya hanya lewat WA dan tidak bisa lewat Zoom karena tidak semua orang tua menguasai. Ya. Kemudian cara atau alternatif bagaimana untuk menyelesaikan dari kesulitan tersebut itu? Untuk langkahnya apa kira-kira? Ya, saya berusaha untuk memanggil anak-anak yang kesulitan tadi untuk datang ke sekolah dengan cara bergiliran, tidak bersama-sama. Ya, betul ya. Nanti secara bergiliran nanti bisa diundang ke sekolah untuk menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa disampaikan dalam BDR. Nah, saya mempunyai beberapa catatan selama menunggui Bu Sri Murtini dalam pembelajaran. Ini nanti bukan sebagai mencari kekurangan, namun ini sebagai catatan-catatan untuk peningkatan pembelajaran. Tadi sudah dilaksanakan dengan baik, namun perlu disempurnakan lagi. Kira-kira nanti saran untuk pembelajaran BDR berikutnya kira-kira apa nanti supaya lebih baik dari yang tadi? Ya, saran saya ya sebaiknya BDR-nya segera diakhiri saja, biar anak-anak dan guru bisa bertatap muka dan pembelajarannya bisa optimal Pak. Ya, terima kasih. Ini beberapa catatan yang
saya buat nanti bisa direkomendasikan untuk eh, pada pembelajaran berikutnya. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan melaksanakan kegiatan. Ya. Bu Marita, kemarin Ibu telah melaksanakan pembelajaran BDR Ya. untuk kelas 5 ya. Ya. Kelas 5 saya tunggui ini kita akan berdiskusi tentang hasil pembelajaran atau hasil observasi yang telah saya lakukan. Ada beberapa catatan nanti bisa dipakai untuk peningkatan mutu pembelajaran pada kegiatan BDR berikutnya. Nah, ada yang perlu kita diskusikan. Yang pertama itu kaitannya dengan pembelajaran. Kira-kira kesan atau perasaan Ibu tadi selama pembelajaran BDR itu apa? Apakah sudah berhasil sesuai dengan RPP atau belum? Sebagian besar sudah berhasil, ya. karena banyak yang lainnya yang belum tercapai juga. Belum tercapai juga. Terus coba Ibu ceritakan kira-kira ada yang memuaskan selama pembelajaran atau kemudian ada yang kurang memuaskan, bahkan hambatan-hambatan apa yang dialami selama BDR itu kira-kira apa? Kalau untuk pelaksanaan pembelajaran, karena kita lewatnya daring, biasanya menggunakan, kalau tidak WhatsApp kita Zoom. Kalau Zoom biasanya nanti anak-anak ada yang bisa mengikuti dan ada yang tidak. Sedangkan nanti kalau WhatsApp nanti terkendala sama sinyal pun juga agak kesulitan. Nah, ketika saya melakukan pembelajaran itu, mereka terlihat antusias yang pertama. Antusias ya, berarti Ya. senang ya. Iya, antusias, mereka antusias. Tapi yang membuat saya merasa kurang pas karena saya tidak bisa optimal dalam menyampaikan materi pembelajaran. Ya. Kemudian kira-kira adik-adiknya itu tercapai atau tidak lewat BDR itu? Ada yang tercapai dan ada juga yang tidak. Nah, yang tidak kira-kira apa itu? Yang tidak tentang, saya kan biasanya menggunakan media pembelajaran. Ya. Karena ini kita membahasnya tentang organ gerak hewan, itu harus media yang sudah saya sediakan jadi tidak bisa saya sampaikan karena terkendala, kan terbatas juga, waktunya juga terbatas, kemudian layar kameranya pun juga tidak bisa memuat seluruhnya. Ya. Kemudian kira-kira yang menjadi kesulitan siswa apa? Kesulitan siswa yang pertama sinyal Pak, karena di beberapa tempat siswa kita ada yang mereka harus mencari sinyal dulu, naik ke atas dulu baru bisa menemukan sinyal. Kemudian sebagai guru kesulitan untuk pembelajaran BDR ini karena menggunakan HP, yaitu kendalanya apa bagi panjenengan sendiri? Kendalanya yang pertama tadi medianya juga tidak bisa saya sampaikan dengan maksimal. Kemudian yang kedua juga saya harus pintar-pintar menyusun kata atau kalimat agar waktu yang sedikit itu bisa efisien, lebih efektif, tidak memperpanjang durasinya. Betul. Ya, itu. Kemudian untuk mengatasi kesulitan itu langkah-langkahnya apa kira-kira? Apakah harus begini, bagaimana lagi coba? Biasanya saya membuat itu Pak, bentuknya PowerPoint, terus nanti saya akan share di grup WhatsApp, jadi anak-anak bisa mendapatkan ringkasan dari situ. Oh, ya. Jadi direkod ya, direkod kemudian disampaikan lagi. Nanti mungkin bisa disampaikan secara tertulis juga materinya, biar bisa diulangi setiap saat, kalau belum bisa diulangi lagi. Nah, ada beberapa catatan yang saya peroleh selama saya mengamati pembelajaran, itu nanti bisa dijadikan referensi untuk kegiatan berikutnya. Nah, ini catatannya ini nanti coba di bagian-bagian yang perlu ditingkatkan sebagai hasil dari apa yang saya koreksi, baik itu langkah pendahuluan, langkah kegiatan inti maupun penutupan sesuai dengan RPP. Nah, kira-kira saran Ibu untuk peningkatan BDR kegiatan berikutnya apa yang perlu dipersiapkan agar lebih matang? Persiapannya kalau menurut saya sendiri, yang jelas yang harus betul-betul dipersiapkan, sinyal juga harus mendukung, kemudian
media-medianya, baik yang bentuknya seperti WhatsApp, kemudian Zoom dan lain sebagainya, kita harus persiapkan lagi. Ya kalau perlu orang tuanya perlu diberikan pengarahan agar ketika nanti kita praktek mereka dapat mendampingi anak-anaknya. Terus yang ketiga, yang jelas RPP-nya atau persiapan pembelajarannya harus lebih dimatangkan lagi. Ya silakan, itu tadi direncanakan dengan sempurna lagi, nanti biar BDR berikutnya bisa berjalan dengan optimal dan semua bisa memuaskan. Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk melakukan wawancara dengan saya, menindaklanjuti dari hasil observasi. Terima kasih dan bisa melanjutkan pekerjaan.